Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga selalu sehat walafiat hendaknya. Amin ya robbal alamin. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Coba Ananda, masih ingatkah tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae? Ya, yang menjadi ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah pada proses perkembangbiakan tidak terjadi proses fertilisasi atau peleburan inti sel kelamin, baik inti sel kelamin jantan maupun inti sel kelamin betina. Jadi pada kali ini kita akan membahas perkembangbiakan yang melibatkan proses peleburan dua inti sel kelamin, baik inti sel kelamin jantan maupun inti sel kelamin betina, yang kita kenal nanti dengan istilah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara seksual. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita diantaranya nanti Ananda bisa menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian Anda juga bisa mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif. Kemudian bisa menjelaskan proses-proses penyebukan pada tumbuhan Angiospermae dan macam-macam perantara pada proses penyebukan tersebut. Kemudian Anda juga bisa menjelaskan proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae, menjelaskan proses penyebaran bijinya, dan bisa menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan pada tumbuhan Angiospermae. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi ini satu persatu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat kelamin serta disertai dengan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Kemudian, apa yang menjadi alat kelamin dari tumbuhan Angiospermae ini? Serta di mana letak alat kelamin tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan tayangan berikut ini. Ternyata Ananda, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae itu adalah bunga. Berarti alat kelaminnya terletak pada bunga tersebut. Masih ingatkah Ananda bagian-bagian dari bunga? Mari kita lihat bagian-bagian dari sebuah bunga lengkap. Coba Anda perhatikan gambar dari bunga ini. Coba, siapa yang masih ingat bagian-bagian dari bunga? Ya, kita bahas. Nanti kita akan bisa mengidentifikasi mana organ atau bagian dari bunga ini yang berperan sebagai alat perkembangbiakannya atau alat kelaminnya, baik alat kelamin jantan maupun alat kelamin betinanya. Coba kita bahas satu persatu atau kita lihat satu persatu bagian-bagian dari bunga ini. Baik, coba siapa yang masih ingat atau siapa yang tahu apa nama bagian dari bunga yang di kotak ini? Nah, yang di kotak dari atas sampai ke bawah ini, itu apa nama bagiannya? Siapa yang masih ingat? Ya, ini namanya adalah putik. Jadi semua ini namanya putik. Berarti kalau ini putik, maka bagian yang paling atas itu disebut dengan ya, kepala putik. Jadi karena dia bagian paling atas, maka disebut dengan kepala putik. Tentu yang ini adalah menjadi tangkainya atau tangkai putik. Ya, betul. Ini adalah tangkai putik. Kemudian kita terus ke bawah. Ini disebut apa? Siapa yang masih ingat? Bagian yang bulat telur ini, bagian luar dari seperti bulat telur ini. Nah, ini namanya apa? Ya, betul. Ini namanya adalah bakal buah. Berarti yang di dalam buah biasanya apa? Biji. Ya, berarti kalau itu, karena ini baru merupakan calonnya, maka disebut dengan bakal biji. Nah, bakal buah dan bakal biji inilah nanti yang akan berkembang menjadi buah dan biji. Kemudian kita lihat bagian bawah lagi. Bagian bawah yang berwarna hijau ini seperti daun. Ini namanya apa?
Ya, betul. Ini namanya kelopak bunga, bukan daun ya. Karena ini adalah bagian bunga, tentu dia sebut dengan kelopak bunga. Dan tentunya bagian dari yang paling bawah ini namanya adalah tangkai bunga. Kemudian kita lihat lagi. Ada lagi bagian yang di kotak di sini. Nah, ini keseluruhan maksudnya ya. Yang di kotak ini berarti dari atas sampai ke bawah. Apa nama bagian ini? Betul. Inilah yang disebut dengan benang sari. Jadi keseluruhan ini namanya adalah benang sari. Tentu kalau ini benang sari, maka yang bagian atasnya sama dengan kepala putih tadi. Berarti dia disebut dengan kepala sari. Atau boleh juga ada yang nyebutnya dengan kotak sari. Nah, nanti tentu yang ini disebut dengan tangkai sari. Kemudian dari seluruh bagian-bagian bunga tersebut, mana yang berperan sebagai bagian betina dan mana yang berperan sebagai bagian jantan? Karena kita membutuhkan dua alat kelamin, yaitu jantan dan betina, tentu kita harus tahu mana yang bagian jantan dan mana yang bagian betina dari bunga tersebut. Nah, jadi ternyata yang berperan sebagai jantan atau bagian jantan dari bunga itu adalah benang sarinya. Sedangkan yang berperan sebagai bagian betina dari bunga itu adalah putiknya. Kemudian bagian mananya dari yang jantan dan yang betina itu yang akan mengalami proses fertilisasi? Nah, jadi ternyata ada lagi bagian terkecilnya. Jadi nanti yang berperan dalam proses fertilisasi itu untuk bagian jantan itu adalah serbuk sarinya nanti. Sedangkan untuk bagian betina itu adalah kepala putiknya. Nah, kedua bagian itulah nanti yang akan bertemu. Itu serbuk sari nanti akan menempel di kepala putik. Sehingga nanti akan terjadi peristiwa penyerbukan terlebih dahulu. Setelah itu baru terjadi peristiwa fertilisasi. Jadi Ananda, pada sebuah bunga lengkap itu dia akan memiliki dua alat kelamin sekaligus, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Maka disebutlah dengan bunga lengkap. Kemudian seperti yang kita bahas sebelum ini, sebelum terjadi proses fertilisasi itu diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Tentu peristiwa penempelan serbuk sari dan kepala putik ini tidak bisa terjadi sendirinya. Tentu akan memerlukan bantuan atau pertolongan, baik dari manusia, baik dari hewan, maupun dari bantuan alam sekitarnya. Nah, berdasarkan bantuan atau perantara yang menyebabkan terjadinya peristiwa penyerbukan ini, maka penyerbukan itu bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama kita sebut nanti anemogami. Jadi nanti anemogami ini yaitu peristiwa penyerbukan yang dibantu oleh angin. Jadi menempelnya serbuk sari pada kepala putik itu melalui perantara bantuan angin. Apa ciri-ciri tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin? Nah, tentu kalau suatu yang bisa dibantu oleh angin, tentu dia memiliki ciri khas, yaitu dia ringan, kecil, dan mudah diterbangkan. Jadi sesuatu yang mudah diterbangkan itu tentu dia kalau bersayap, ringan, dan kecil. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin itu adalah pada tumbuhan jagung. Nah, mungkin Ananda sudah pernah atau bahkan sering melihat tumbuhan jagung kan? Jadi ternyata tumbuhan jagung itu proses penempelan serbuk sari dan kepala putiknya itu dibantu oleh perantara angin. Sehingga disebutlah dengan nanti anemogami, yaitu proses penyerbukannya yang dibantu oleh angin. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan yang proses penyerbukannya itu dibantu oleh angin, yang pertama dia tidak punya mahkota, kalaupun ada itu hanya kecil, mahkota bunga. Anda ingat tadi ya. Kemudian bunganya kecil
dan tangkainya mudah bergoyang. Jadi bunganya sangat kecil dan tangkainya mudah bergoyang karena tertiup angin nanti. Kemudian serbuk sarinya jumlahnya harus banyak. Kemudian kecil, kering, dan ringan. Nah, kemudian tentu tanaman ini dia tidak menghasilkan madu atau istilahnya nektar. Apa saja contoh tanaman yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin? Di antaranya adalah jagung, kemudian padi, dan alang-alang. Kemudian proses penyerbukan kedua yang menjadi perantara penyerbukan itu dibantu oleh hewan. Nah, apa-apa saja hewan yang membantu dalam proses penyerbukan? Kita lihat di antaranya yang pertama itu dibantu oleh serangga. Contohnya lebah. Mungkin Anda sering melihat lebah ya. Lebah hinggap pada sebuah bunga. Ternyata ketika lebah itu hinggap pada sebuah bunga, dia juga melakukan suatu proses atau membantu tumbuhan itu melakukan suatu proses yang kita sebut dengan peristiwa penyerbukan. Jadi ternyata lebah itu memang sangat banyak manfaatnya. Di samping dia menghasilkan madu, ternyata juga diciptakan untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian apa ciri-ciri dari tumbuhan yang proses penyerbukannya itu dibantu oleh serangga, contohnya lebah? Nah, tentu yang menjadi ciri khasnya, kalau anemogami yang menjadi ciri khasnya adalah ringan, maka untuk serangga seperti lebah ini yang menjadi ciri khasnya adalah adanya nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga tersebut. Nah, nanti karena ada nektar atau madu, maka serangga akan tertarik atau akan hinggap pada bunga tersebut. Nah, kemudian di samping dia menghasilkan nektar, kemudian serbuk sarinya itu mudah lengket atau mudah menempel. Nanti ketika serangga atau lebah itu hinggap pada bunga tersebut, maka serbuk sari yang ada pada alat kelamin jantan itu akan menempel pada kaki-kaki lebah atau serangga yang hinggap. Kemudian ciri khas yang lainnya, dia memiliki mahkota yang besar. Jadi bunganya memiliki mahkota besar, kemudian warnanya cerah atau warna yang menarik, sehingga serangga-serangga tertarik untuk hinggap pada bunga tersebut. Apa saja contoh bunga yang proses penyerbukannya dibantu oleh hewan seperti serangga ini? Yaitu adalah contohnya bunga matahari dan bunga-bunga yang lain yang sering kita lihat, ada lebah atau serangga yang hidup atau yang hinggap di sana. Kemudian kita masuk kepada perantara berikutnya. Kalau tadi hewan yang membantu penyerbukannya adalah lebah, maka untuk yang ketiga kita sebut dengan ornitogami. Kalau di serangga tadi namanya entomogami. Nah, sedangkan pada yang ketiga ini kita sebut dengan ornitogami, yaitu penyerbukannya yang dibantu oleh burung. Nah, kira-kira apa ciri khas pada sebuah tumbuhan atau bunga yang proses penyerbukannya itu dibantu oleh burung? Nah, sama. Yang menjadi ciri khasnya tentu ada yang dicari oleh burung tersebut. Di antaranya bisa nektar atau madu. Dan nektar atau madu ini tentu jumlahnya harus dalam jumlahnya harus cukup banyak. Kemudian di samping itu ukuran bunga tentu harus besar karena akan hinggap burung di sana. Jadi kalau bunganya kecil tentu akan patah. Makanya ukuran bunganya harus besar. Kemudian warnanya juga harus mencolok atau cerah sehingga tertarik hewan seperti burung akan hinggap di sana. Kemudian satu lagi yang menjadi ciri khasnya, mahkotanya harus berbentuk trompet. Kenapa? Karena memang tidak semua burung pula nanti yang bisa membantu proses penyerbukan. Nah, di antara contoh burung yang bisa membantu proses penyerbukan itu adalah burung kolibri. Jadi bunganya atau contoh tanamannya adalah bunga dadap. Jadi nanti mahkotanya itu berbentuk trompet sehingga paruh dari burung itu bisa masuk ke dalam mahkota bunga tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hewan yang membantu dalam proses penyerbukan itu adalah kelelawar. Maka nanti dikenal dengan istilahnya chiropterogami.
Chiropterogami. Apa ciri khasnya? Anda tahu kan kelelawar itu beraktivitasnya kapan? Siang atau malam hari? Ya, bagus. Kelelawar itu beraktivitasnya pada malam hari. Berarti kalau begitu, tumbuhan apa atau apa ciri-ciri khas tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh kelelawar? Nah, sesuai dengan karakter atau tabiat kelelawar, maka tumbuhan yang bisa penyerbukannya dibantu oleh kelelawar tentu yang mekarnya atau kembangnya juga pada malam hari. Karena kita lihat rata-rata banyak dari bunga atau tumbuhan yang dia akan kuncup pada malam hari. Nah, tetapi ada contoh tumbuhan seperti tanaman kaktus. Itu dia akan bunganya itu akan mekar pada malam hari. Nah, di samping itu juga ada ciri khas yang lain, sama dengan serangga, sama dengan burung tadi, juga bunga tersebut harus menghasilkan madu atau nektar. Dan juga harus memiliki warna bunga yang menarik atau mencolok sehingga menjadi perhatian oleh hewan tersebut. Jadi, contoh tanamannya adalah kaktus. Kemudian yang terakhir, proses penyerbukan yang perantara yang terakhir namanya antropogami. Nah, itulah proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Apa ciri khas dari proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia ini? Nah, di antaranya nanti ada tumbuhan itu yang bunganya berumah dua. Apa maksudnya tumbuhan yang bunganya berumah dua? Yaitu tumbuhan yang pada satu bunga terdapat hanya satu jenis kelamin saja. Mungkin jantan saja, seperti benang sari, atau betina saja, seperti putih tadi. Maka nanti untuk bertemunya serbuk sari dengan kepala putih, tentu akan menjadi hal yang mustahil. Di samping itu, yang menjadi faktor pada tumbuhan, maka dilakukannya penyerbukan secara antropogami atau melalui bantuan manusia apabila tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, seperti tumbuhan anggrek. Maka proses penyerbukannya itu akan dibantu oleh manusia. Nah, kemudian apa contoh tanamannya? Itu seperti tanaman anggrek, kemudian tanaman vanili, dan tumbuhan salak. Nah, jadi itulah contoh atau ciri-ciri dari proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan dan yang dibantu oleh manusia. Sekarang ada pula proses penyerbukan itu kita bisa kelompokkan menjadi 4 jenis berdasarkan asal serbuk sarinya. Kalau tadi berdasarkan perantara, sekarang bisa pula kita bagi proses penyerbukan itu yang proses penyerbukannya itu berdasarkan asal serbuk sari. Jadi di mana asal serbuk sari, maka kita bisa membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama namanya penyerbukan sendiri atau yang kita kenal dengan istilahnya autogami. Apa itu penyerbukan sendiri? Nah, sesuai dengan kata-katanya sendiri berarti serbuk sari dengan kepala putihnya milik sendiri. Jadi dalam satu bunga terdapat benang sari dan terdapat kepala putih. Maka proses penyerbukannya disebut dengan proses penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian ada lagi namanya penyerbukan tetangga atau dikenal juga dengan istilah geitogami. Apa itu penyerbukan tetangga? Berarti bunganya itu merupakan bunga tetangga. Mungkin serbuk sari yang menempel itu berasal dari bunga tetangga. Maksud tetangga di sini adalah dari dahan atau canggah yang berbeda. Tapi dalam satu tumbuhan atau dalam satu batang. Jadi ada nanti dalam satu batang itu ada berapa bunga. Nah, maka nanti salah satu dari serbuk sarinya dibawa oleh perantara tadi ke kepala putih bunga yang lain pada satu batang tumbuhan itu juga. Nah, maka disebut dengan penyerbukan tetangga. Berarti masih dalam satu pohon atau satu jenis tanaman. Kemudian ada lagi namanya penyerbukan silang atau disebut juga dengan
alogami, atau ada juga yang disebut senogami. Apa itu penyerbukan silang? Nah, tanamannya sejenis, cuman batangnya yang berbeda. Jadi maksudnya bunganya atau jenis tanamannya itu juga seperti jeruk, tapi batangnya berbeda. Jadi dalam satu kebun itu ada berapa batang jeruk, tanaman jeruk, maka nanti serangga akan membawa dari satu batang, satu pohon ke pohon yang lain. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Ya, atau kita sebut tadi dengan istilah alogami. Kemudian jenis penyerbukan terakhir yang berdasarkan asal serbuk sari itu dikenal dengan nama penyerbukan bastar atau dengan bahasa latinnya hibridogami. Nah, penyerbukan inilah yang sering dilakukan orang untuk mendapatkan bibit unggul. Kenapa bisa didapatkan bibit unggul? Karena pada proses penyerbukan ini kita menyilangkan dua tanaman yang memiliki sifat berbeda tapi jenisnya masih sama. Contohnya antara mawar putih disilangkan dengan mawar merah atau terong ungu disilangkan dengan terong hijau, sehingga nanti didapatkanlah benih atau bibit yang sifatnya bervariasi, gabungan dari dua induknya. Nah, itulah jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Nah, ini contoh-contoh proses penyerbukan yang terjadi berdasarkan asal serbuk sari. Ini yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian ini yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Dan ini yang disebut dengan penyerbukan bastar. Jadi dua variasi induk yang berbeda. Kemudian setelah terjadi proses penyerbukan, apa peristiwa yang terjadi? Yaitu serbuk sari yang menempel di kepala putih itu akan mengalami berkecambah. Itu akan berkecambah dengan menyerap air sehingga nanti membentuk bulu serbuk sari. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih tersebut adalah dari tanaman yang berbeda jenis, maka tidak akan terjadi penyerbukan atau serbuk sari tersebut tidak akan berkecambah. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Pertama, jadi ketika serbuk sari yang menempel itu berbeda dari tanaman yang berbeda, maka tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis atau yang kita kenal dengan istilah adesi itu sangat lemah. Sehingga dengan mudahnya serbuk sari yang sudah menempel di kepala putih itu akan jatuh sendirinya. Mungkin karena tertiup angin atau karena goyangan hewan yang hinggap di sana, maka serbuk sari tadi akan lepas kembali dari kepala putihnya. Kemudian penyebab yang kedua, adanya senyawa kimia, itu berupa lipid dan protein pada serbuk sari yang akan bereaksi dengan senyawa kimia pada kepala putih. Jadi jika senyawa tersebut tidak cocok atau tidak sesuai dengan senyawa yang terdapat pada kepala putih dengan senyawa yang ada pada serbuk sari, maka terjadi reaksi kimia. Reaksi kimianya apa? Reaksi yang akan menghambat metabolisme sehingga tidak terjadi perkecambahan tadi. Artinya nanti pembuahan dan fertilisasi juga tidak akan terjadi. Nah, begitulah maha besar dan maha agungnya ciptaan Tuhan, sehingga sampai untuk urusan penyerbukannya saja sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Coba Anda lihat gambar dari proses pembuahan itu terjadi. Kita akan coba menjelaskan bagaimana proses pembuahan dimulai dari proses penyerbukan, di mana menempelnya serbuk sari pada kepala putih. Nanti serbuk sari tersebut akan berkecambah. Nanti bulu serbuk sari yang berkecambah itu akan mengandung atau terdiri dari dua inti sel, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Dan inti sel generatif itu akan membelah menjadi dua inti sel sperma. Berarti akan ada tiga jadinya, satu inti sel vegetatif dan dua inti sel generatif. Ketiga-tiganya itu akan dituntun oleh inti sel vegetatif. Jadi inti sel vegetatif itu nanti fungsinya adalah menuntun dua inti sel generatif ini menuju bakal buah dan bakal biji. Nah, nanti setelah sampai dia di bakal buah dan bakal biji, maka akan terjadi proses pembuahan tersebut. Nah, pembuahan yang terjadi
karena 2 inti sel spermanya, maka pembuahannya juga 2 terjadi. Makanya disebut pada tumbuhan angiospermae ini pembuahannya adalah pembuahan ganda. Yang pertama, pembuahannya itu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, dan nanti itu akan membentuk zigot atau calon individu baru yang kita kenal dengan istilahnya biji. Itulah yang akan kita tanam nantinya untuk memperbanyak tanaman tersebut. Dan satu inti sel sperma lagi itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, dan itu akan membentuk endosperma atau yang kita kenal dengan istilahnya cadangan makanan atau daging buah yang kita konsumsi, atau buah yang kita konsumsi itu isinya adalah cadangan makanan atau endosperma. Nah, jadi itulah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan angiospermae. Setelah proses pembuahan terjadi, apalagi tahapan dari tumbuhan angiospermae tersebut? Tentu masuk ke tahapan penyebaran biji. Jadi penyebaran biji adalah proses lanjutan dari setelah terbentuknya biji tersebut, yaitu melalui proses pembuahan. Nah, untuk penyebaran biji ini sama halnya dengan proses penyebukan sebelumnya. Ternyata juga penyebaran biji juga melalui perantara atau bantuan dari, ada yang dari manusia, ada yang dari alam, dan ada yang dari hewan. Nah, contohnya kita lihat. Yang pertama, penyebaran biji itu yang dibantu oleh angin. Nah, nanti yang dibantu oleh angin itu tentu ciri khasnya itu pasti bijinya ringan. Sama halnya dengan serbuk sari. Kalau serbuk sari dia juga ringan. Tentu kalau biji yang juga bisa dibantu penyebaran bijinya oleh angin itu namanya, itu adalah cirinya ringan dan bersayap sehingga bisa diterbangkan. Nah, peristiwa atau proses penyebaran biji yang dibantu oleh angin ini namanya anemokori. Nah, apa contoh dari tanamannya? Nah, adalah contohnya bunga dandelion. Nah, ini contohnya. Bisa Anda lihat, ini adalah biji yang ringan dan bersayap sehingga mudah diterbangkan angin. Satu lagi contoh tanaman yang dekat dengan kita adalah tanaman kapas. Ya, nah, karena kapas itu ringan, kalau dia mengandung biji di dalam kapas itu, maka bijinya juga akan ikut diterbangkan angin. Sehingga nanti proses penyebaran bijinya dinamakan anemokori atau melalui bantuan angin. Kemudian ada lagi yang dibantu oleh air. Nah, apa ciri khasnya? Tentu tanaman yang hidupnya di dekat perairan. Kemudian bisa terapung atau bisa artinya tidak tenggelam dalam air. Nah, contohnya yang paling mudah, yang paling sering kita temukan adalah pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu salah satu cara penyebaran bijinya adalah dibantu oleh air. Istilahnya disebut dengan hidrokori. Nah, satu lagi contoh tanaman yang juga hidupnya dekat perairan dan terapung adalah tanaman bakau. Nah, ini contoh dari biji bakau ini. Jadi di dalamnya berongga. Kalau ini adalah contoh dari buah kelapa yang tidak asing lagi bagi kita. Kemudian bantuan yang lain juga melalui hewan atau zookori. Nah, ini bermacam-macam. Ada yang dibantu oleh serangga seperti tanaman wijen, tembakau. Kemudian ada yang dibantu oleh kelelawar, sama halnya. Berarti yang menjadi makanannya. Jadi intinya biji yang dibantu oleh hewan ini adalah tanaman yang menjadi makanan dari hewan tersebut. Jadi ketika dia makan tanaman, buah dari tanaman itu, maka bijinya ikut tertelan dan tidak dicerna oleh tubuh hewan tersebut dan dikeluarkan bersama tinja atau tahinya. Maka nanti ketika dia mengeluarkan tinja, maka biji tersebut juga akan ikut terbuang atau keluar. Nah, dimanapun hewan tersebut meninggalkan tinjanya, maka biji tersebut akan tumbuh di sana kalau ikut bersama tinja tersebut. Nah, makanya itu disebut dengan bantuan hewan. Jadi intinya yang dibantu oleh hewan ini adalah yang menjadi makanannya, seperti musang. Itu biasanya kopi, dia memakan buah kopi atau luwak pada biji kopi ya. Di musang atau bahasa Indonesianya ada luwak. Kemudian burung, contohnya beringin atau benalu. Kemudian kelelawar seperti jambu biji, pepaya, dan lain-lain ya, banyak contohnya. Kemudian yang terakhir yang juga dibantu
penyebaran bijinya oleh manusia. Nah, apa maksud penyebaran biji yang dibantu oleh manusia ini? Nah, pada proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia ini ada dua penyebabnya. Ada yang secara sengaja dan ada yang secara tidak sengaja. Contohnya kalau yang tidak sengaja itu adalah rumput. Ketika Nanda itu olahraga atau melaksanakan upacara di lapangan, maka sering di kain atau pada kaos kaki kita itu menempel, atau pada sepatu itu menempel. Itu adalah biji dari rumput. Sehingga kalau kita buang bijinya di rumah, maka dia ikut tersebar dari halaman atau dari lapangan ke rumah kita. Itu artinya kita sama dengan melaksanakan penyebaran biji dari rumput tersebut. Dan yang kedua, prosesnya secara sengaja. Kalau secara sengaja tentu sudah pasti memang disengaja melakukannya. Apa contohnya? Tentu adalah tanaman-tanaman atau buah-buahan yang memang menjadi kebutuhan pokok oleh manusia dan bernilai ekonomis yang tinggi. Contohnya yang paling mudah adalah padi. Padi itu sengaja disebarkan bijinya. Kemudian jagung, kopi, kemudian apalagi yang dekat yang sengaja disebarkan seperti sayur-sayur, buah-buahan, dan tanaman-tanaman yang lain. Nah, itulah cara penyebaran biji. Ada yang dibantu oleh hewan, ada yang dibantu oleh manusia, dan ada yang dibantu oleh angin dan air. Ananda, kemudian proses yang terakhir dari perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini adalah perkecambahan. Nah, jadi setelah biji itu disebarkan atau disemai bahasa kitanya, maka proses yang selanjutnya adalah perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Yaitu tahapan di mana biji tersebut mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru dan menjadi masa berakhirnya dormansi biji. Apa itu masa dormansi? Yaitu masa biji dalam keadaan istirahat. Jadi kalau masa dormansinya sudah berakhir, maka sama halnya dengan biji tersebut tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk masa dormansi atau perkecambahan ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi untuk perkecambahan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di mana yang pertama air itu dibutuhkan secukupnya, tidak terlampau banyak dan jangan terlampau kering. Kemudian oksigen, harus ada udara. Kemudian suhunya harus lembab dan adanya cahaya atau temperatur. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses perkecambahan. Setelah dia berkecambah, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan begitu seterusnya, dia akan membentuk siklus hidup tumbuhan Angiospermae. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, jadi dimulai dari penyerbukan, setelah itu pembuahan, setelah itu nanti perkecambahan, kemudian dia tumbuh jadi tumbuhan baru, menjadi berbunga, berbuah, nah begitu terus. Jadi ini adalah disebut dengan siklus hidup tumbuhan Angiospermae. Oke Nanda, itu kira-kira yang kita bahas pada kali ini pada proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sebagai evaluasi, silakan Anda kerjakan tugas berikut ini dan silakan dibahas dengan gurunya di sekolah. Demikian Bapak Sudai dengan Assalamualaikum.